Pak Sanoto adalah seorang guru di sekolah yang akan menjadi tempat tugas baru Pak Andri. Suatu ketika Pak Andri menelpon Pak Sanoto selaku CGP Angkatan 4 dan mengutarakan tentang masalahnya. Kemudian Pak Sanoto mempersilahkan Pak Andri untuk datang ke sekolah agar pembicaraan bisa lebih leluasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Pak Sanoto ganggu. Iya, semangga Pak Andri, silakan. Terima kasih Pak Sanoto. Duduk, Pak. Mengganggu waktunya Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Bagaimana Pak Andri? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Kebetulan memang tujuan saya bertemu Pak Sanoto ingin mengkonsultasikan sesuatu nih Pak. Apa itu Pak? Terkait dengan pendaftaran calon guru penggerak. Oh iya. Dan ini mohon maaf Pak, mengganggu waktunya nih Pak. Tidak. Monggo Pak Andri, silakan. Ada sedikit kendala Pak, kesulitan kaitannya terutama itu administrasi yang harus saya upload pada aplikasi pendaftaran guru penggerak. Oh, kendala yang saat ini dialami gitu ya. Betul, Pak. Apa itu Pak? Berupa apa kendalanya dengan yang administrasi itu Pak? Nah, kan di administrasi itu ada persyaratan Pak bahwa calon pendaftar itu harus mengunggah beberapa dokumen seperti rekomendasi, kepala sekolah, kemudian ada juga surat tugas, kemudian yang paling saya bingungkan itu sebenarnya adalah SKBM Pak. Jadi SKBM di sini yang sampai sekarang saya belum tahu nih solusinya seperti apa. Kenapa dengan SKKBM? Nah, kebetulan kronologisnya seperti ini Pak. Iya. Jadi pada tahun sekarang, alhamdulillah saya diterima Pak lolos ketika mengikuti tes ASN kebijakan. Oh, alhamdulillah. Itu Pak. Iya. Tapi di sisi lain ketika mendaftar sebagai guru penggerak ini akhirnya muncul kebingungan. Di mana saya bingung apakah yang diupload itu SKKBM sebelum saya lolos tes atau setelah lolos tes. Permasalahannya adalah untuk SKKBM tempat saya mengajar itu di tempat sekolah saya tidak memberikan jam KBM lagi Pak. Oh, jadi sekarang ini di semester ini sudah tidak mengajar ya Pak Andrinya ya? Itu semenjak saya dinyatakan lolos. Oh, iya. Nah, sudah pernah Pak Andri menghubungi pihak sekolah yang lama, kepala sekolah atau pihak itu? Nah, untuk saat ini kebetulan belum Pak, karena memang komunikasi itu terputus ketika kemarin dinyatakan saya tidak memberikan itu jam mengajar itu ya. Jadi mungkin ada sedikit sungkan untuk proses komunikasi. Iya betul. Ya, karena memang di sana sudah tidak bekerja lagi gitu ya Pak Andri ya. Nah kalau begitu apa kira-kira rencana yang akan dilakukan oleh Pak Andri dengan permasalahan ini? Nah, terkait dengan rencana Pak, alhamdulillah kebetulan waktu kemarin tepatnya saya dapat informasi yaitu berupa surat tugas yang dikeluarkan langsung oleh KCD. Oh iya. Ternyata di situ di lampiran ada data nama saya harus mengikuti coaching klinik Pak. Nah itu kebetulan saya juga diundang Pak selaku CGP Pak. Iya. Ya solusi pertama saya harus mengikuti untuk coaching klinik itu Pak. Iya harus itu Pak. Itu Pak solusi untuk yang awal sekali saya coba lakukan. Nah ketika kegiatan coaching klinik berlangsung, apa yang akan dilakukan oleh Pak Andri? Nah untuk nanti insya Allah ketika hadir di coaching klinik, hal yang paling krusial tadi yang saya tanyakan. Iya. Artinya apakah SKKBM yang diupload itu adalah SKKBM awal sampai akhir saya di sekolah asal saya, apakah memang harus menunggu dulu SK dan penetapan di OMES yang baru sesuai dengan penetapan SK kebijakan di sekolah ini ya. Itu targetannya kan kita belum tahu Pak tanggal pastinya buat SK itu apa. Nah kalau boleh saya tahu Pak Andri, di daftar Dapodik Pak Andri masih datanya itu sekolah lama atau sekolah yang nanti tempat tugas baru? Itu Pak, kebetulan setelah keluar pun sebetulnya data Dapodik itu masih ada di sekolah yang lama. Jadi memang belum muncul di sekolah baru karena masih menunggu SK juga. Iya, karena SK-nya belum turun gitu ya. Jadi data Dapodik masih sekolah lama. Sekolah lama sampai saat ini Pak. Iya. Nah, misalnya nih Pak Andri ya, Pak Andri nanti menghubungi sekolah
pihak sekolah yang lama, kemudian juga sudah mendapatkan jawaban ketika cara coaching klinik. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan Pak Andri? Tahap pertama, apabila dari hasil informasi Pak yang saya peroleh saat coaching klinik nanti mewajibkan yang dinilai itu adalah SK dari sekolah asal, gitu ya, baik dari awal sampai akhir, pasti saya harus menghubungi langsung relasi di sekolah asal yang waktu itu saya bekerja. Mungkin kalau memungkinkan sih bisa bertemu langsung dari kepala sekolahnya, atau kalaupun tidak relasi yang di staf tata usahanya, gitu Pak. Sepertinya yang terbaik awal itu mungkin menghubungi kepala sekolah dulu ya Pak Andri. Nah, itu Pak, kalau memungkinkan. Coba. Kayaknya harus tuh Pak menghubungi kepala sekolah. Nah, setelah itu mungkin baru setelah ada izin dari kepala sekolah minta bantuan kepada staf TU misalnya. Ada Pak di sana yang kira-kira nanti bisa membantu Pak. Kebetulan untuk staf TU sih ada beberapa personil Pak yang masih ada komunikasi. Memang kebetulan juga posisinya di kepegawaian Pak. Yang bisa nanti minta tolong ke beliau untuk mencarikan SK ke beliau saya dari awal sampai terakhir ketika Bapak di sana seperti itu ya. Nah, saya mau tanya selanjutnya nih Pak. Misalnya semua persyaratan administrasi ya sudah didapatkan, nah, tidak ada yang tertinggal. Apa kemudian yang selanjutnya Pak Andi juga lakukan? Wah, siapa itu memang yang sangat diharapkan Pak. Solusi sudah diperoleh semua, berarti di sana motivasi lebih meningkat lagi Pak. Tetap mendaftar di calon guru penggerak angkatan 7. Mantap, itu selalu bergerak terus ya. Guru penggerak itu selalu bergerak. Siap. Dan bukan hanya bergerak, menggerakkan teman-teman guru yang lain juga. Ya. Saya doakan Pak Andri, mudah-mudahan Pak Andri lolos seleksi guru penggerak angkatan ke-7 ya Pak ya? Iya, angkatan ke-7 dimanfaatkan gitu Pak ya. Sebab kita tidak tahu kapan lagi daerah kita akan ada kuota. Nah, itu. Iya, jangan sampai berhenti di tengah jalan ya, karena permasalahan ini. Permasalahan harus dicari solusinya. Dan sepertinya Pak Andi sudah dapat semua tuh solusinya. Nah, yaitu yang pertama menghubungi pihak sekolah ya, dan memanfaatkan kegiatan ini deh, coaching klinik itu ya. Iya, baik Pak Andri ya, mudah-mudahan upaya Pak Andri ya bisa berjalan dengan mulus ya. Ya Allah bisa mengizinkan Pak Andri lulus dari seleksi. Karena yang saya tahu begini Pak, kalau kita lulus guru penggerak, nah itu menyangkut jenjang karir kita. Nah, saya kira Pak Andri juga sudah tahu kan ya. Maka jangan sampai dilewatkan. Kita pasti mau selalu bimbingannya Pak ketika nanti terdaftar di calon guru penggerak, ataupun mungkin lebih intens lagi menjadi tutor secara personal Pak. Siap. Saya siap membantu Pak Andri ya. Dengan pengalaman selama saya menjadi guru penggerak ini ya. Dan mudah-mudahan bantuan saya benar-benar bisa bermanfaat untuk Pak Andri. Masih ada Pak Andri yang kira-kira bisa saya bantu lagi? Untuk sementara mungkin cukup Pak. Minta doa selalu, dukungan selalu, dan bimbingannya tentunya. Ya, mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Pak Sanoto hari ini. Iya. Mohon izin Pak, saya pamit dulu kalau begitu Pak. Ya, dan insya Allah segera saya kontak lagi Pak Sanoto untuk. Siap, saya akan selalu menerima kedatangan Pak Andri. Maka kalau Pak Andri ada yang harus dikerjakan lagi ya. Dan mohon izin kalau gitu pamit dulu Pak. Siap Pak Andri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.